Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ya, sudah berapa bulan kita tidak bisa bersekutu secara fisik, tetapi kita bisa bersekutu secara rohani. Dan Tuhan masih melindungi, menyertai kita. Pada pagi hari ini kita juga sama-sama mau mendengar kembali firman Tuhan. Kita akan sama-sama tundukkan kepala untuk mempersiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Dan sebentar kami juga akan Kau berikan nasihat kembali melalui firman-Mu yang akan disampaikan. Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan menyertai kami, membimbing kami, supaya kami boleh membuka hati dan pikiran kami hanya kepada Engkau saja. Tuhan juga yang akan memberikan urapan-Mu terlebih hamba-Mu, supaya hamba boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh doa kami dan kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, seperti kita ketahui bahwa kita tidak mungkin lepas dari badai kehidupan. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita akan selalu menemui jalan yang selalu rata, kemudian langit juga selalu biru, seperti yang kita pernah bahas di dalam bulan yang lalu ketika kita membahas mengenai badai kehidupan, di mana dalam kehidupan kita yang juga sudah disertai Tuhan, yang sudah ada di dalam Tuhan, tetap tidak bisa lepas dari badai kehidupan yang selalu menimpa kita. Tetapi satu hal, Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai. Oleh sebab itu kita tidak boleh putus asa, tapi kita juga boleh senantiasa setia dan percaya. Ya, pada pagi hari ini kita sama-sama melihat bagaimana seperti yang saya janjikan bahwa ada badai kehidupan yang kedua. Kita akan lebih lagi meningkat di dalam kehidupan kita, yaitu kita bisa berjalan di atas air. Ya. Jemaat GPPI Sejahtera, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik saudara, kita akan sama-sama melihat kisah yang hanya dicatat di dalam Matius, yaitu dalam Matius 14 ayat 24 sampai dengan 33. Kita akan baca. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan, dalam terjemahan lain atau ILT itu mendesak atau constrain, yaitu di dalam MKJ ya, atau anakazo dalam leksikon Yunani. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Jadi ini ada di dalam Matius 14 ayat 20, hanya Matius saja yang menceritakan kisah ini. Ya, sama seperti bulan lalu ketika kita membahas sama-sama badai kehidupan yang pertama, Tuhan Yesus juga menyuruh orang banyak yang sudah mendengarkan mereka untuk segera pulang. Ya, di sini dikatakan Ia menyuruh orang banyak pulang, tetapi berbeda ya dengan perintah kepada murid-muridnya. Di sini dikatakan Yesus segera memerintahkan, mendesak, constrain, anakazo. Ada pengertian lain anakazo ini. Anakazo ini bisa berarti sebagai permission dalam bahasa Inggrisnya, atau dalam memiliki arti mengizinkan, yaitu membiarkan untuk memilih. Dengan demikian ada satu yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, satu tindakan, yaitu memutuskan. Karena Tuhan Yesus bukan memerintahkan secara tegas kepada murid-muridnya, tetapi di sini mengandung arti Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu mendahului Tuhan Yesus. Tapi juga Tuhan Yesus mengizinkan juga murid-muridnya kalau mereka tetap mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu berdoa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus senantiasa ketika Dia selesai dalam pekerjaannya, maka Tuhan Yesus akan naik ke bukit untuk berdoa.
Inilah yang dilakukan Tuhan Yesus saat ini juga. Jadi ada dua pilihan, mau ikut Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa atau mau mendahului dia ke seberang. Nah, apa yang diambil oleh tindakan oleh Tuhan Yesus adalah berhenti untuk berdoa setiap saat. Pada sore hari ketika sudah selesai pekerjaannya, Tuhan Yesus selalu melakukan yaitu satu tindakan berhenti dari pekerjaan untuk berdoa. Seringkali berhenti berdoa itu dianggap sebagai membuang-buang waktu. Ya, tetapi sebetulnya berhenti berdoa bukanlah menghabiskan waktu. Justru akan membuat waktu-waktu kita menjadi lebih efektif dan efisien. Karena bukan hanya kita yang bergumul sendirian, melainkan ada kuasa ilahi yang akan menyertai serentetan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus kita hadapi hari demi hari. Itulah fungsi dari doa, yaitu kita mengizinkan kuasa ilahi untuk menyertai tindakan kita selanjutnya, pekerjaan-pekerjaan kita selanjutnya, dan seluruh pekerjaan, seluruh tanggung jawab kita yang kita harus hadapi hari demi hari akan Tuhan tolong supaya bisa semua dilaksanakan dengan baik. Ya, mari kita lihat pilihan murid-murid Tuhan Yesus ada di dalam 24 sampai 26. Ya, kita akan baca ayat-ayat ini karena di sanalah terjadi kembali masalah dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Ayat 24, perahu murid-muridnya sesudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah mereka karena mereka takut. Ya, di sini ada 3 kejadian, saudara. Yang pertama adalah perahunya diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Yang kedua, Tuhan Yesus datang kepada murid-muridnya dan berjalan di atas air. Waktunya kira-kira jam 3 malam. Dan yang ketiga, ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat dia berjalan di atas air, mereka justru terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Karena mereka takut. Dalam kondisi yang luar biasa menakutkan itu, mereka berteriak-teriak karena takut. Tuhan Yesus mengizinkan murid-muridnya untuk memilih ikut berdoa bersama Tuhan Yesus di atas bukit atau berangkat duluan. Dan murid-muridnya mengambil tindakan untuk berangkat duluan mendahului Yesus untuk menyeberang. Dan apa yang terjadi? Mereka mendapatkan masalah. Dan masalahnya luar biasa. Pertama, diombang-ambingkan gelombang. Yang kedua, kemudian mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka, mereka ketakutan dan menganggap bahwa itulah hantu, bukan Tuhan Yesus. Saudara, ya, masalah timbul ketika mereka memilih pilihan yang kurang tepat. Ayat 27 kita akan baca. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus melihat mereka sangat ketakutan dan berteriak-teriak di tengah-tengah gelombang itu, Tuhan Yesus segera berkata kepada mereka. Dia katakan apa? "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus datang untuk memberikan ketenangan di dalam hidup mereka. Ya, tapi apa yang terjadi? Mereka juga harus memilih apakah mereka percaya bahwa itu adalah Yesus guru mereka, atau mereka tetap pada kepercayaan mereka atau sangkaan mereka bahwa itu adalah hantu. Kembali mereka harus memilih. Ya, mereka mau pilih yang mana? Petrus, ya, murid Tuhan Yesus yang sangat begitu berani, begitu inisiatifnya luar biasa. Dia berkata, ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah
Aku datang kepadamu berjalan di atas air. Seluruh murid-muridnya diam kecuali Petrus yang ingin meyakinkan. Kalau itu benar-benar Tuhan, kalau itu benar-benar gurunya, ya biarlah gurunya itu menyuruh dia untuk datang kepadanya dan berjalan di atas air sama seperti gurunya. Ini menunjukkan bahwa inilah iman Petrus. Petrus beriman. Nah, Yesus menjawab, Yesus meresponi iman Petrus. Kata Yesus apa? Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Tuhan Yesus mengundang Petrus untuk menikmati satu petualangan yang baik, yang lebih seru, yaitu berjalan di atas air. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia bertindak. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Satu iman, tidak cukup hanya iman saja, tetapi ada langkah iman. Dan Petrus melakukan hal ini. Dia melangkah dalam iman. Inilah langkah iman. Inilah yang Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan melangkah dalam iman. Jadi iman Petrus adalah iman yang penuh harap. Dia berharap supaya Tuhan Yesus mengizinkan dia untuk bisa menikmati satu kondisi di mana dia bisa berjalan di atas air. Inilah iman yang penuh harap. Kembali, iman ini memiliki pergumulan dalam kehidupan. Nah, saudara, sebetulnya sebelum Petrus memutuskan, ada pergumulan iman di dalam dirinya. Apakah dia mau tetap di dalam perahu, atau dia mau berjalan di atas air walaupun dia meminta? Kalau dia tetap di dalam perahu, berarti dia tetap memilih zona nyaman. Lebih baik di dalam perahu daripada di atas air, karena itu akan menimbulkan bahaya yang lebih besar. Lebih nyaman sebetulnya ada di dalam perahu. Namun ketika dia memilih satu petualangan baru, yaitu berjalan di atas air, berarti dia mau menjalaninya bersama dengan Yesus. Inilah seringkali yang harus kita hadapi. Mau kita tetap di dalam perahu, di dalam zona nyaman kita, atau kita mau masuk ke dalam air, berjalan di atas air. Perahu itu bisa berupa pekerjaan kita, sekolah kita, pendidikan kita, atau hubungan kita dengan orang-orang lain, kenyamanan kita, orang tua kita, anak kita, bahkan diri kita sendiri. Apakah kita mau tetap di situ atau kita mau menikmati satu petualangan baru, yaitu pengalaman baru di dalam air, di atas air, berjalan di atas air, yang benar-benar boleh terjadi dalam kehidupan kita dan akan membuat kita lebih dewasa di dalam iman. Ketika kita menolak keluar dari perahu, berarti kita menolak keluar untuk menghindari kegagalan. Berarti enggan untuk merasakan pengalaman seru bersama Allah kita. Ada dua aspek iman. Yang pertama adalah iman meminta kepada Tuhan. Iman yang meminta kepada Tuhan, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Allah kita. Dan satu lagi aspek yang lain adalah iman yang aktif bertindak melakukan sesuatu, melakukan apa yang kita imani sampai terwujud apa yang kita imani. Ada faktor lain yang membuat Petrus berjalan di atas air selain iman dia, adalah keputusan untuk berani melangkah keluar dari perahu. Itu penting. Kenapa? Tuhan yang menyuruh
berarti kuasanya melimpah untuk memampukan orang tersebut melakukan perintah. Ketika Tuhan menyuruh, Tuhan memberikan kemampuan kepada orang itu untuk melakukan perintahnya. Dan ini menuntut satu langkah iman untuk percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan. Nah, saudara, langkah iman ini akan membawa kita kepada hidup yang dipercayakan penuh kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu, percayakanlah hidup kita kepada Yesus sepenuhnya. Saudaraku, ketika Petrus mengalami satu pengalaman baru dengan Tuhan, berarti dia sudah mengalahkan hukum alam. Apa itu hukum alam? Ya, hukum fisika, hukum kimia, hukum biologi. Di mana di situ juga di dalam hukum fisika itu ada hukum gravitasi. Jadi, nggak mungkin sebetulnya Petrus bisa berjalan di atas air. Kenapa bisa? Karena yang dipakai adalah hukum roh. Yang tertulis dalam Roma 8 ayat 2. Hukum roh akan menang atas hukum Allah. Ketika Tuhan Yesus menyuruh, ketika Tuhan Yesus yang memerintahkan, karena ada kuasa untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi hal yang tidak mustahil untuk atau dalam hukum Allah. Nah, iman yang tumbuh inilah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Iman yang bisa mengalahkan hukum Allah. Tapi kembali, semuanya harus berasal dari perintah Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman apa? Yang seperti minggu lalu atau bulan lalu kita bahas. Pertama, iman pengetahuan yang merupakan iman pas. Tetapi kita terus bertumbuh menjadi iman percaya. Kemudian kita juga tumbuh lagi menjadi iman penyerahan. Naik lagi meningkat menjadi iman yang penuh harap. Itu yang terjadi dalam kehidupan Petrus. Petrus bisa berjalan di atas air. Sayang. Ayat yang ke-30 katakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia memandang gelombang air yang begitu besar, mengalihkan pandangan yang seharusnya kepada Tuhan Yesus, tapi dia mulai tenggelam karena mulai kembali bimbang. Tapi bagusnya dia berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, sehingga iman penuh harap itu kembali ada atau dimunculkan dalam kehidupan Petrus. Inilah iman tingkat 4. Dia berharap supaya Tuhan menolong dia dalam kondisi di mana dia bisa tenggelam. Kembali dia memilih dalam pikirannya, yakin gak sih saya selamat ketika dia rasakan angin, tiupan angin, atau dia ada dalam keadaan yang takut tenggelam. Baiknya dia memutuskan untuk segera meminta pertolongan Tuhan. Kenapa? Musuh iman adalah bimbang. Dikatakan tadi, mengapa engkau bimbang? Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Bimbang berarti tidak tetap hati, ragu-ragu atau khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi karena keterbatasan pikiran kita dan mengikuti suasana hati yang selalu berubah. Musuh lainnya adalah takut. Di dalam Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Kurang percaya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Bedanya dengan kebimbangan, yaitu kurang percaya dan bimbang itu. Pertama, kita kurang percaya akan kemampuan Allah. Yang kedua, kita percaya akan kemampuan Allah, tapi kita kurang percaya kemauan Allah. Apakah dia mau melakukannya untuk kita? Dan kalau takut berarti dia gentar menghadapi sesuatu, merasa tidak mampu, tidak berdaya, dan segera akan mengalami kekalahan. Sudah kalah duluan tentunya. Nah, saudaraku, arahkanlah
pandangan kita hanya kepadanya. Jangan biarkan ketakutan dan keraguan menggoyahkan langkah iman kita. Dan segeralah Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ternyata Tuhan Yesus melihat bahwa dia juga kurang percaya dan bimbang. Tetap fokus pada Tuhan Yesus, itu yang perlu kita lakukan. Ibrani 12 ayat 2 katakan, "Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta." Jadi biarlah mata kita hanya tertuju kepada Yesus dan yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Hasilnya apa? Ketika kita hanya memandang Tuhan Yesus, maka orang-orang di sana, ayat 33 katakan, "Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau Allah." Ada penyembahan kepada Allah ketika kita menunjukkan mata kita kepadanya, pandangan kita arahkan kepadanya, maka kita bisa menyembah dia dan kita bisa mengatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Hidup memang pilihan. Hidup dibentuk oleh pilihan. Hidup ditentukan oleh pilihan. Pilihannya kita buat. Hari ini merupakan hasil dari pilihan yang kita ambil di masa lalu. Dan hari esok akan ditentukan oleh pilihan-pilihan yang kita ambil hari ini. Jadi keputusan-keputusan yang tepat itu perlu kita ambil supaya hari berikutnya itu bisa menjadi lebih baik kehidupan kita. Tuhan selalu menghadapkan kepada kita pilihan-pilihan seperti yang dialami oleh orang-orang Israel. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Kita akan bahas masalah ini di kesempatan berikutnya mengenai pilihan-pilihan hidup itu. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah, dalam hidup ini orang percaya tidak dapat menghindari badai kehidupan, namun memiliki kepastian kemenangan dari Tuhan dalam mengatasinya ketika kita mau mengandalkan terus kepada Tuhan. Pengambilan keputusan yang tepat adalah kunci keberhasilan kita untuk dapat mengatasi badai kehidupan. Inilah firman Tuhan, saya tidak perpanjangkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perisaiku saat